ya Wan ya. Iya, iya. Iya, Wawan, Mas Rama, makasih. Terus apa meneh? Dian ikut nggak ini gabung Wan? Dian bisa Udah gabung? tak info sih. Oh Cuman iya. belum tahu. Tata saya coba tak ingetin lagi sama itu apa namanya? Istrinya Danto tadi juga Oh sharing. iya, iya. Alhamdulillah. Nggak ketemu nanti Kalau Wan. bisa gabung ya. Iya, terus gabung aja Wan. Siapa jenenge Wan? Ana. Coba Ana bojomu Iya, ya? iya anak-anak Sama. juga sama. Oh sama Ana juga ya. Iya sehat ya. Mas Rama, udah selesai urusannya Mas Rama. Ya ini harus wirawiri, kontrol tukang. Alah, habis sambutan nanti terus Wira. Terus hari itu nanti Wiri lagi. Udahlah Eli aja gantian. Oh, ada Pak Ketua kok. Mas, Hah? ini belum ada yang datang ya? Baru bertiga Ya toh. itu gimana ini? Ya boy. Enggak ini ditanyain ini tak telponinya. Bentar aku nelpon keluarga besarku dulu. Terus nanti yang lainnya biar gabung. Ya, Enggak di ya. absen sih kemarin ya. Bisa gabung enggaknya ya? Iya, Ya, enaknya gimana iya. tuh? Apa perlu di absen kayak gitu? Maksudnya di absen lewat pengurus saja yang bisa gabung berapa orang gitu loh Mas. Jadi tinggal nanti gitu Gitu kan. ya. Coba aku tak manggil Mbak Dika dan semuanya. Bentar ya Mas. Iya. Yuk, silakan.
Halo Mas Edi. Mas, kena lampu Mas. Iku ana lampu mburimu iku silo. Mas Edi. Nah, wis ngono ae. Wis ngono. Mas Edi, krungu. Mas Edi audionya belum connect. Mas Edi audione dudulen Mas. Ojo di-mute. Di-connect dulu audionya. Mas Edi. Woi, Edi Rarjo. Kok mbok putar-putar ini apa? Ini keluarga Semarang belum ya Mas Rama? Iya, Mbak Wanti mau join belum bisa-bisa katanya. Tadi mungkin. Tadi aku juga Udah saya belum kasih, bisa. udah saya kasih linknya lagi. Ya bukannya yang lama tetap. Sama, cuma mungkin karena nyari-nyari ke atas barangkali. Sama sih sebenarnya. Mas Edi, woi, nyapa aku. Audionya Mas. belum connect. Mas Edi Raharjo. Loh, diumek aja Dian. Ini Dian anaknya udah Wawan. join, Dian. Wawan, Dian udah. Ini Mbak Wanti nih, masuk nih. Ya, Mbak Wanti. alhamdulillah. Mbak Wanti, Mas Edi. Berarti di ini mulai keluarga Sunoto belum nih? Keluarga Sunoto belum. Novel itu siapa? Novel. Novel itu anaknya Mbak Wanti. Anaknya Dita, anaknya Dita, siapa? Tipu. Oh. Anaknya Tipu. Iya, iya. Mungkin Mbak Mbak Win Wanti. itu kali ya. Mbak Win ya. Mbak Wanti apa Mbak Win iki? Mbak Wanti. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa masuk. Ya belum, ininya belum, ada Mbak Heli, Rama, Dewe. Mas Edi belum muncul mukanya. Novel Ahmad ini anaknya Dita, anaknya Tipu toh Mbak ya? Duduk anu. Oh iya. Berarti kan. Anaknya Tipu itu. Ya. Aku apa nama lengkap. Mbak Wanti apa kabar? Alhamdulillah. Sehat Mas Rama. Insya Allah, amin. Gimana puasanya? Gimana puasanya? Lancar? Puasanya? Alhamdulillah. Apa tadi mau nanya apa, Mbak Wanti? Pertemuan KDG dari tahun ini. Nah, ini kita minta masukan. Kalau bisa ya iya, Mbak Wanti ya. Iya. Mungkin kita lihat ini perkembangan situasi habis musim mudik Lebaran ini seperti apa gitu. Oh ya. Kalau kondisi aman ya nggak masalah. Ya, insya Allah kita jalan. Insya Allah. Aman kok. Pak Jokowi sudah aman, pokoknya ono booster wis. Yang aman. Mbak Wanti Ya. sehat. Iki siapa ya Mbak? Yang masuk siapa aja nanti Mbak Wanti?
Iki Mbak lha Wi. kok ning omah dhewe iki karo Tia, sik Tia diadus. Ya. Mbak Wi iki Mbak mungkin Surti ini masuk itu nggak? loh, Novel Mbak Ahmad Surti. sih oke itu. Karena Mbak Hah? Wi sama Mbak Win Novel ada. itu. Novel Terus itu. Iki sak gone grup Mbak kan. Lisa, Mbak Nah, Surtini. gurung mau wis tak omongi kok urung nek Surtini kan rada Mbok kayak iso melu ra sibuk banget pesenane hari ini dan besok. Iya. Waduh, Waduh, bisnis ya. pesenan. Iya, bikin makanan. Tapi aku ngabsen nggonku dhewe rung mlebu Mbak Dika Hanung. Apa nih? Iki Dian wis. Dian Mbak Wawan Hanung udah ada keluarga. Devi. Iki keluarga Gresik ya urung mlebu kok. Dian, ayo Dian munculkan wajahmu ya, kangen wisan. Dian. Kulo Dian. Dian Alim, wajahmu ndi Dian Alim. Nah, kuwi. Hai. Di gambare. Dian. Pirang tahun lo ya gak ketemu Dian? Aku anggar ketemu kamu itu mesti kelingan ibu kok Dian. Dian. Mana Dian? Baru buka terus habis. Dian gak usah adus Dian. Raketok. Kita ada itu sama guru. Ayo wis kok golek kerudungku. Ki suarane sopo tipu apa Mbak Wini? Mbak Win ki tak golek kerudungku. Mbak Win gak usah. Udah sering ora apa-apa raketok. Mas Edi mau nanti Mas Edi mau. Nah iki Dika. Siapa? Mbak Dika. Dika muncul. Ndi Mbak Dika. Mbak Dika nang omah dhewe ya iki. Mbak kucinge. Lah ajeng kan ono to. Loh, udah punya rumah sendiri. Anu ya. Malah di Surabaya. Mbak Dika yang main Sidoarjo tadi. Yo kerjaan dari Ndek Tony. Cedak kantore sapa iku? Ajeng. Iki kok gelombang gak mlebu-mlebu loh. Nah, Dika Sutariadi. Mana wajahmu? Mbak Mbak Dika. Lagi dandan. Iya, wajahku ini, wajahku, wajah iya. Donti kok mek gondol ngono tok, gurung ono. Mana wajahmu? Dah. Apa ah? Kalau Mbak Win. Hai Wajah Dika. iya. Waduh rek. Halo. Hai juga. Siapa? Buriku. Apa? Nah, iki dia Mbak Yu. Buriku lelek. Betul, ketemu tak. Halo Mbak Wi, Mbak Wanti. Kudungnya wis ketemu Mbak Win. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kudungnya wis ketemu, wah cocok kok bisa no. Wis to. Wong tuwa kuwi ngotok. Lah ngene iki. Iya. Iki sapa Audi? Hai Audi. Audi Prestikasari. Kamu di Jember apa di Surabaya, Bu? Ndi to? Deku. Oh kuwi, lah kok wajahnya ditutupi kenapa kuwi? Audi. Kok nggak ngomong ya? Buka dulu topengmu. Buka dulu Tutupi topengmu. apa to kuwi? Audi. Audionya belum connect itu. Iya. Kayaknya topeng iki ya. iya. Mbak Dika mau di Mbak Dika. Mbak Audi neng di Mbak. Audi ada di Jember apa ada di Surabaya Ki? Badrul Anwar. Assalamualaikum Ustadz Badrul. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Badrul ini siapa toh?
Ustadz Badrul, Mbak Heli, pengisi tausiah. Eli Mohon maaf Pak Ustadz, saya tadi saya pikir ponaan saya pakai nama lain. Salam kenal Ustadz. Sami-sami Bu. Ngapunten lho Ustadz, ngapunten. Mboten napa Bu, mboten napa-napa. Alhamdulillah. Ini masih ngumpulin masa dulu sebentar Ustadz. Agak terlambat tadi buka room Zoom-nya ini agak telat tadi jadi. aku tulis saya kali punya satu tuh. Zoom-nya mau dibuka kalau yang buka sudah mandi, kalau belum mandi dia nggak mau. Ndi Wes, Audi. iku ono Iya. Audi. Oh si Anu udah siapa? Halo Mas Rama. Mbak Heli. Pian, si ini Halo, siapa Lian ini? datang. Lian Ika ya? datang. Mbak Lia masih ada pengajian juga Ada. di tempat lain nanti Oh. kemungkinan nyusul. Oke. Rian. Rian masih ada meeting sebentar nanti juga nyusul infonya. Ibu sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Nanti nah ini belum dijawab sih, belum dibales ini Ya, tadi wes. WA. Iya. Oke. Makasih. Oke. Sepone. Ini keluarga Gersik ini yang belum kelihatan nih. Gersik iki saya tak teleponnya sih. Dia nih nakal nih, sing diketok nih kucingnya piye iki Dian iki. Dian ki aku kangen wajahmu loh. Yo, kabeh do kangen lo Dian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Dia. Kucingnya Muni. Kucingnya Muni. Lagi di bengkel, Mbak Wati. Oh, lagi di bengkel. Waalaikumsalam. Siapa sih mau yang bingung disapa? Audi itu tutupan apa tapi? Tutupan topeng. Buka dulu topeng, Mudi. Nang dia kok kamu suara nih. Ajeng izin jupuk kucingnya nang dokter. Ayo. Enggak nyerah. Buka puasa sama apa? Assalamualaikum Ustadz Badrul. Mohon ditunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak. Ya. Enggak apa-apa. Hari. Siap. Ini biasa ini kalau lagi ketemu gini Ya itu kan. ngobrol-ngobrol dulu ini. Oh iya Pak. Baik. Karena ini dari berbagai pelosok kota ini di seluruh Iya, Pulau Pak. Jawa ini udah lama nggak ketemu ya jadi begini nih. Iya Pak, dimaklum. Lalu kabar lemah. Kita tunggu mungkin 5 menit lagi ya, Bian. Iya Mas. 5 Cerah menit. mana? Nah, kita tunggu Setelah 5 itu menit kita lagi mulai. ya untuk selanjutnya kita langsung mulai. Ya. Buka dulu topeng. Iki keluarga anu nggak bisa di telepon Mas. Gersik. Masa? Ya, aku nelpon Tia, nelpon Ari, nelpon Mira nggak diangkat. Apalagi ada acara. Mungkin. Terus keluarga Pak Dimarjono itu sudah tadi. Keluarga Pak Demo sudah, Pak De Selamat sudah. Paling perwakilan ya. Keluarga Pak Bude Koslen belum nih. Ya. Terus keluarga Sutariati sudah, keluarga Om Hari, Alin nih belum Alin. Terus keluarga Om Alim sudah, keluarga Om Makno belum. Keluarga Syarifudin sudah.
Jadi yang belum cuma berapa itu? Satu, tiga ya yang belum ya. Hanya perwakilan berarti lah wong pitu, mek sithik rek. Keluarga Sunoto, keluarga Kusrin, Keluarga Ya, Sun sama belum ada. keluarga Didi, Maknun. Omalin. Wayune Mbak Yuku rek. Aduh ya. Keluarga Sutariati ya. Wah, rek. Bapakku. Kan kita dia di mall itu. Siap mencatat. Coba. Siap mencatat iki. Ya. Sekretaris. Ya, nanti Sekretaris Dika kan- bikin ringkasannya ya. Enggak, aku nyatet buat aku sendiri. Ya nanti insya Allah ya, insya Allah. Pinteran Vian pinteran Vian. Ya. Ada berkahnya itu. Oh iya, amin. Maksudnya Mbak, maksudnya Mas Ramai sampean kon ganteni Tia. Jadi saya kan ganteni Alin jadi sekretaris sementara. Alin berumur. Oh. Yo ketua, yo wakil ketua loh. Oh. Aku mau menulis Kemarin dengan biasanya Lia yang bikin kok. Oh iya Lia. Hanung rek. Hanung mau gondol. Mungkin bisa dimulai ya, Yan ya. Iya, Mbak Nuni ada. Mbak Nuni ada. Dian. Minggu Saya dia ada. tanggal. Itu loh. Anu Basuki, anu keluarga Semarang. Tanggal 10. Oke. Keluarga Gresik kemana? Kok cuma kamu tok yang muncul? Mungkin bisa dimulai Vian ya. Baik, Sementara menunggu yang lain. sambil kita tunggu ya yang lain untuk bisa bergabung, kita mulai terlebih dahulu. Mohon maaf ya untuk mikrofonnya mungkin dimatikan terlebih dahulu. Tapi untuk cam-nya kalau bisa tetap nyala gitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat hidup ya yang tak terhingga berupa kesehatan, hidayah dan juga kebahagiaan ya, dan atas izin Allah bulanlah kita dapat berkumpul kembali ya via media Zoom ini ya, melalui media Zoom ini di hari Minggu tanggal 10 April 2022 yang semoga semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat dan semoga niat ikhlas dari para saudara-saudara, dari Mbak Yumas, adik-adik semuanya pada pengajian kali ini juga dibalas dengan keberkahan hidup di dunia wal akhirah. Amin. Amin. Tak lupa salawat dan salam selalu kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, karena perjuangan beliau telah membawa manusia kita pada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapat pertolongan di hari pembalasan nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian yang saya hormati dan yang saya cintai, sebelumnya mungkin perkenalkan nama saya Vian ya, Ustadz. Saya yang kemarin menghubungi Ustadz ya dari kemarin dan pagi tadi mungkin mengganggu juga ya. Mohon maaf Ustadz.
Saya saat ini masih ada di Tambang, Kutai Kartanegara, dan hari ini saya mungkin akan bawakan acara di hari ini. Sebelum kita mulai, mungkin saya bacakan terlebih dahulu ya susunan acaranya. Untuk yang pertama, kita akan mulai dengan pembukaan ya. Akan kita buka bersama dengan bacaan basmalah nanti. Kemudian yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang mungkin saya rangkap juga ya, insya Allah nanti akan saya bacakan untuk surat Az-Zariyat ya, dari ayat 56 sampai dengan ayat 60. Kemudian dilanjut dengan tausiah ya, dari Ustadz Badrul Anwar ya. Dan nanti mungkin ada sesi. Oh ya, mohon maaf terlewat. Jadi setelah pembacaan ayat suci Al-Quran nanti ada sambutan ya dari Mas Rama atau yang mewakili. Di sini kebetulan Mas Rama sudah hadir, jadi ya mudah-mudahan nanti Mas Rama bisa. Untuk kali ini Mbak Heli yang akan menyampaikan sambutan. Baik. Sudah sepakat. Sudah dipendingkan kepada Mbak Heli, nanti akan sambutan dari Mbak Heli, kemudian dilanjut tausiah, dan mungkin nanti ada sesi tanya jawab ya, dan sekaligus ditutup oleh Ustadz Badrul Anwar pada pengajian siang hari ini nanti. Oke, sebagai pembuka langsung aja ya, saudara-saudara sekalian, untuk kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga setelah kita buka ini acara bisa berjalan dengan lancar dan memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Baik, meningkat acara kedua, kita akan pembacaan ayat suci Al-Quran ya, Az-Zariyat dari ayat 56 sampai dengan ayat 60. Mohon izin, mungkin saya akan coba bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Sungguh Allah, dialah pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Maka sungguh untuk orang-orang yang zalim ada bagian atau azab seperti bagian teman-teman mereka yang terdahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku untuk menyegerakannya. Maka celakalah orang-orang yang kafir pada hari yang telah dijanjikan kepada mereka atau hari kiamat. Shadaqallahul adzim. Maha dengan segala firman-Nya. Baik. Selanjutnya meningkat acara yang ketiga, sambutan ya dari Ibu Heli. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sudah sepantasnya lah apabila terlebih dahulu kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya lah. Maka pada hari ini kita telah diberikan kesehatan, keselamatan, dan kita juga mendapatkan tauhid, hidayah, dan rahmat dari Allah karena kita hingga hari ini bisa dalam keadaan sehat walafiat. Semoga acara hari ini dapat terlaksana tanpa ada halangan suatu apapun. Amin.
Mengawali sepatah dua patah kata atau sebenarnya sambutan yang harusnya dibawakan yang disampaikan oleh Pak Rama selaku ketua, tapi karena sebenarnya awal memang ada izin karena ada satu dan lain hal, maka kami akan menyampaikan amanahnya untuk memberikan sambutan atau memberikan sepatah dua patah kata. Dan kami juga berharap nantinya kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Tak lupa kami ucapkan terima kasih pada Ustadz Badrul Anwar yang sudah berkenan hadir, dan juga kami berharap nantinya Bapak beliau sudi memberikan pembelajaran dan pencerahan bagi kita bersama. Tak lupa kami juga mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas segala perhatian dari keluarga besar IKD, khususnya para pinsepuh. Mungkin yang waktu ini masih belum ada yang hadir, tapi tadi sudah disampaikan akan menyusul, khususnya juga keluarga-keluarga kami dari generasi kedua Ikatan Keluarga Besar Darmo Broto, generasi ketiga, mungkin generasi keempat sampai yang lainnya. Semoga acara ini nantinya bisa berjalan dengan lancar dan bisa nantinya bergabung dalam Zoom tausiah yang dilaksanakan pada hari ini. Kalau nggak salah ini yang sudah ketiga ya, yang ketiga dan ketiga. Dan kami berharap nantinya kebersamaan ini akan terus terbina dan bisa lebih ditingkatkan. Dan tausiah ini sangat penting kiranya sebagai media kita untuk penyegaran dan menyegarkan semangat kita, maksudnya juga keagamaan dan menyuburkan keimanan agar senantiasa diberikan jalan benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan mewakili dari Mas Rama. Tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah terkait dalam penyelenggaraan tausiah kali ini, khususnya di seksi kerohanian, dan semuanya, kemudian di seksi informasi dan teknologi yang telah berpartisipasi dan membantu dan bekerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Semoga kebaikannya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Amin amin ya robbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Atas segala kekhilafan dan kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Heli yang telah memberikan sepatah dua patah kata harapannya yang tadi disampaikan ya oleh Ibu Heli, silaturahmi ini tetap terjaga dan bisa menguatkan ukhuwah Islam ya kita ya. Oke, meningkat acara selanjutnya langsung tausiah ya yang akan diberikan oleh Ustadz Badrul Anwar. Waktu dan tempat kami persilahkan Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du, yang kami hormati Bapak Rama dan
Bapak Fian ya, Bapak atau Mas ini ya, Bapak ya. Bapak Fian, kemudian Ibu Heli, kemudian semua keluarga besar Darmo Broto yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada semua hadirin dan hadirat yang hadir di Zoom meeting pada pagi setengah siang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa menjalani semua aktivitas hidup kita bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul bertatap muka ya via Zoom meeting. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat langkah kita, mencatat gerak kita, mencatat aktivitas kita pada siang hari ini, dicatat oleh Allah sebagai amal salih yang nantinya akan menyebabkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika Allah ridha, maka Allah Subhanahu wa taala semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba yang mendapat balasan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat salam mari kita haturkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Tidak lupa kepada para keluarga, para sahabat, dan para pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk bagian dari pengikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang nantinya di yaumul qiyamah dirindukan oleh beliau, sehingga kita nanti berhak meminum air dari telaga beliau, yaitu telaga Kautsar. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian atau ta'lim siang hari ini kita mengangkat tema menjadikan semua aktivitas kita bernilai ibadah. Sebelumnya ini ikatan keluarga Darmo Broto ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini dari Darmo Broto itu berarti kakek atau nenek atau buyut atau apa ya? Kakek. Kakek ya, Bu. Kakek untuk generasi 2 ya. Oh, kakek untuk generasi 2. Memang ini luar biasa ya, luar biasa ikatan ukhuwah ya, ikatan persaudaraan secara zuriyah, secara keturunan ya, secara garis keturunan, secara kekerabatan ya. Ukhuwah kekerabatannya luar biasa ya. Jadi dari kakek kemudian cucu-cucunya, anak-anaknya masih bersatu, masih ada ikatannya. Karena sebelum kita menuju ke poinnya, saya ingat ayat dari Al-Quran yang menjelaskan fanadathul malaikah, atau hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ketika Nabi Zakaria sudah lama tidak dikaruniai anak, kemudian Nabi Zakaria itu berdoa, dan doanya tidak hanya meminta anak, tapi Nabi Zakaria meminta supaya mempunyai dzurriyyah, mempunyai keturunan yang thayyibah, yang baik-baik semua. Dan ini termasuk mbah ya, atau ya beliau almarhum Bapak Darmo Broto ini terwujud mempunyai keturunan yang solid, yang ikatannya tersusun rapi, masih saling menyambung ya, masih bersilaturahim. Mudah-mudahan
ya, mudah-mudahan keluarga besar Bapak Darmo Broto ini menjadi keluarga yang dikasihi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Kemudian berangkat dari tema yang nanti akan kita bahas atau saat ini akan kita bahas, yaitu tema tersebut berangkat dari ayat yang dibaca oleh Bapak Fian, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan berangkat dari sebuah hadis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang dibaca tadi menjelaskan bahwa wa ma khalaqtul jinna, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, dan aku tidak menciptakan jin, wal insa, dan manusia, illa liya'budun, kecuali untuk menyembah, ya, kecuali untuk menyembah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya esensi atau tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai hambanya. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuannya supaya kita menghamba, supaya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itu bukan berarti Allah membutuhkan kita. Bukan berarti Allah membutuhkan sanjungan kita, bukan berarti Allah membutuhkan penghambaan kita, bukan. Akan tetapi ketika kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sudah menjalankan perintah Allah dan sudah menjalankan tujuan atau poin utama kita diciptakan di dunia. Allah sebagai Tuhan, ketika kita menyembah, ketika kita taat, bukan berarti kita menambah kudrah iradahnya Allah, kita menambah kemahabesarannya Allah, bukan. Ketika kita bermaksiat atau tidak melaksanakan perintahnya, bukan berarti kita mengurangi kemahabisaan Allah, kemahakuasanya Allah, bukan. Akan tetapi ketika kita berbuat ibadah kepada Allah, kita menambah daya tarik kita menambah kedekatan kita kepada Allah. Kita menambah ketenangan jiwa kita yang nantinya akan diberikan oleh Allah, sebab ibadah kita yang pada dasarnya itu merupakan esensi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana caranya agar semua aktivitas kita ini bernilai ibadah? Yaitu kembalinya kepada niat kita masing-masing. Kembalinya kepada niat kita masing-masing. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amalan, semua aktivitas kita binniyat, tergantung pada niatnya. Tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap pelaku amal, setiap orang yang beramal, setiap orang yang beraktivitas, ini nanti akan menuai apa yang diniatkan. Nanti akan menuai apa yang diniatkan. Maka ada hadis lain yang menjawab, ya, bahwa kam min amalin, ya, min a'malid dunya, ya, banyak sekali amal-amal dunia, ya, banyak sekali amal-amal dunia. Kemudian yutasawwaru bi husnin niyati, banyak sekali amal-amal dunia yang kemudian karena baiknya amal, maka fayasiru, karena baiknya amal, fayasiru, maka amal dunia tadi menjadi a'malal akhirah, menjadi amal akhirat. Contoh kecil, Bapak Fian kerja di pertambangan, ya, di Kukar, ya, di Kutai Kartanegara. Dulu saya pernah tugas di Bontang, Bapak. Nah, pernah tugas di Bontang, pernah juga khutbah di daerah Makarti juga.
Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan berkah. Nah, ini kalau diniatkan mencari nafkah untuk menghilangkan kekurangan ekonomi sehingga merepotkan saudara, merepotkan sahabat, merepotkan sesama, menghilangkan hal itu, menghilangkan merepotkan sesamanya, merepotkan keluarganya, mencari nafkah demi membahagiakan keluarga. Padahal itu kelihatannya menumpuk harta, akan tetapi tujuannya, esensinya, niatnya demi kebaikan, demi kemaslahatan, demi akhirat, maka amal dunia itu bernilai ibadah dan nantinya juga diperhitungkan di akhir. Ini niat. Kemudian kita menyekolahkan anak kita, misalkan jurusan kedokteran. Niat kita menjadikan anak kita sebagai dokter bukan karena apa-apa. Bukan karena supaya membuat resep, ngasih obat, dapat uang, bukan. Tapi karena ingin menjadikan anak kita sebagai orang yang bermanfaat. Dan setiap ada orang yang membutuhkan pertolongan dari segi kesehatan, maka anak kita bisa membantu. Maka hal itu juga bernilai ibadah. Kemudian, contoh kecil, kita menyekolahkan anak kita di jurusan teknisi misalkan. Kemudian menjadi doktor atau menjadi sarjana yang bagian teknisi. Kemudian tujuan kita adalah ingin menjadikan anak kita sebagai orang yang berguna ketika dibutuhkan di bagian teknisi yang menjadi bidangnya. Banyak sekali kemanfaatan yang sebetulnya hal itu berkaitan dengan dunia, tapi karena niat baik kita, maka aktivitas itu bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sedikit ya, wa kam min amalin yutasawwaru amalal akhirah. Banyak sekali amal-amal yang kelihatannya itu amal akhirat. Akan tetapi bisu'in niyati, karena sebab buruknya niat kita, karena sebab tidak benarnya niat kita, sehingga amal akhir tersebut bernilai seperti amal dunia, bahkan lebih sia-sia lagi. Contoh kecil, kita niat nyuruh anak kita sebagai penghafal Al-Quran misalkan, atau kita masukkan anak kita di pesantren misalkan. Tapi karena niatnya ingin supaya kita dipuji sebagai orang tua yang bertanggung jawab memasukkan anaknya di pesantren, ingin dipuji, ingin mendapatkan apa-apa, ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan yang lain. Bukan berarti niatnya memondokkan anaknya supaya anaknya hilang dari kebodohan, menghilangkan kebodohannya, kemudian supaya anaknya dipilih oleh Allah sebagai hamba yang baik, sehingga dijadikan oleh Allah sebagai orang yang faqih. Karena dalam suatu hadis, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang dipilih oleh Allah menjadi orang yang baik, maka Allah pasti akan menjadikan orang tersebut faqih fid-din, pintar dalam agama. Nah, niatnya seperti itu baik, tapi kalau niatnya yang lain, supaya nanti saya mendapat pujian, supaya nanti saya mendapat apa-apa yang berkaitan dengan dunia, walaupun itu amal saleh. Amal itu kelihatannya yutasawwaru bisirati a'malil akhirah. Gambarannya itu jelas-jelas amal akhirat. Ya, labelnya adalah memondokkan anaknya, memasukkan anaknya ke pesantren misalkan, tapi niatnya kurang baik, maka itu juga sia-sia seperti amal dunia. Gitu. Bukan berarti saya mengiklankan supaya anaknya tidak dipondokkan, tidak. Tapi jangan sampai salah paham ya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Tapi ketika kita memondokkan anak kita, memasukkan anak kita di pesantren, atau menyekolahkan, atau masukkan dalam sebuah pendidikan, niatkan yang baik. Supaya apa? Supaya aktivitas kita itu tidak sia-sia dan aktivitas kita bernilai aktivitas amal akhirat.
bernilai aktivitas-aktivitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kelihatannya itu amal dunia. Banyak sekali ya niat kita yang bisa kita rancang. Contoh kecil, kita punya cucu masih kecil, kita rancang, kita arahkan, atau kita punya anak masih kecil, masih tahap belajar, kita arahkan anak-anak kita sesuai dengan kemauan dan kemampuannya dan sesuai dengan basicnya atau fashionnya di bidang kedokteran misalkan, kita dukung dan kita arahkan dan kita beri wawasan niatnya bahwa sekolah kedokteran, nak, niatkan nanti ketika menjadi dokter, mudah-mudahan menjadi dokter yang bermanfaat untuk sesama, bermanfaat untuk orang-orang yang membutuhkan. Ketika menjadi ahli IT misalkan, maka menjadi ahli IT yang diridhoi oleh Allah dan bermanfaat untuk bangsa dan negara dan agama pastinya. Misalkan menjadi pencetus media dakwah misalkan, yang nantinya akan berkembang go nasional, go internasional, itu juga luar biasa pastinya manfaatnya untuk sesama dan manfaatnya untuk li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu juga bernilai ibadah. Jadi tidak semua amal-amal dunia itu sia-sia kemudian tidak ada nilainya. Akan tetapi semua aktivitas kita tergantung dengan amal kita. Ya, karena banyak sekali amalan-amalan yang seolah-olah itu amal akhirat, tapi ternyata karena kurang benernya niat kita, masalahnya niat kita, sehingga justru amal akhirat itu bukan mendapat ridho dari Allah, akan tetapi mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu amalan-amalan. Dan amal baik, amal soleh ya. Amal soleh ini pasti nantinya akan membuahkan sebuah keuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Amal soleh yang kita laksanakan ini pasti akan membuahkan sebuah keuntungan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Ada kisah kejadian dari seorang ulama besar namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya, seorang ulama besar di negeri Baghdad, ya, di abad sekitar 400-an ya. Itu beliau pada waktu masih kecil ya, masih masa mencari ilmu. Ini beliau pamit kepada ibunya, Bunda, aku pamit untuk mencari ilmu ya, di daerah Irak ya, atau di daerah nggak jauh dari kotanya. Kemudian Syekh Abdul Qadir dibuatkan saku di bawah ketiak bajunya oleh ibunya untuk menyimpan bekal. Akhirnya Syekh Abdul Qadir berangkat, singkat cerita, bareng bersama dengan rombongan pedagang. Pada waktu jalan kaki ya, ada sebagian yang naik unta. Kemudian di tengah perjalanan ternyata dirampok. Nah, rombongan yang dibarengi oleh Syekh Abdul Qadir tadi. Akhirnya singkat cerita semua rombongannya sudah dirampok, ditanya semua. Apa yang dibawa kemudian diminta, apa yang dibawa diminta. Dan Syekh Abdul Qadir yang masih kecil itu ya ditanya sama perampok, wahai anak kecil, kamu bawa harta apa enggak? Kamu bawa uang apa enggak? Bilang, saya bawa dirham. Berapa? 700 dirham. Kamu simpan di mana? Di sini di bawah ketiak baju. Ini perampoknya itu belum sempat mikir, akhirnya anak kecil pasti ngaco. Ditinggal, ditanya untuk merampok atau merampas dagangan yang lain. Kemudian balik lagi, ketemu Syekh Abdul Qadir lagi, ditanya lagi, kamu bawa uang apa enggak? Bawa. Berapa? 700 dirham. Kamu simpan di mana? Di baju, di ketiak baju yang dijahit sama ibu saya. Akhirnya perampok ini tanda tanya, ini anak kecil, tapi saya tanya bolak-balik kok ngomongnya sama. Ini berarti benar. Terus mana uangnya? Ditunjukkan, ini uangnya. Benar.
Gitu. Akhirnya perampoknya bingung. Ini anak kecil tapi kan sudah bisa membedakan mana yang bahaya, mana yang enggak. Tapi kok ditanya mau dirampok kok jujur. Akhirnya para perampok ini bilang sama ketuanya, Wan, ini ada tawanan, ada istilahnya, ada tawanan, ada mangsa, tapi masih kecil, tapi dia jujur dan memang benar dia bawa uang. Tapi saya merasa aneh, kenapa dia jujur mau kita rampok? Bawa sini orangnya. Kemudian ditanya, Nak, kenapa kamu mau saya rampok kok jujur kalau kamu bawa uang dan kamu nyimpennya juga jujur? Akhirnya Syekh Abdul Qadir yang pada waktu itu masih berusia belia, ya masih kecil istilahnya, ya, tapi sudah balik pastinya. Saya tidak berani melanggar janji, ya, saya tidak berani melanggar janji atau pesan atau amanah yang diamanahkan oleh ibuku kepada saya. Pada waktu saya mau berangkat mondok ini, mau berangkat mencari ilmu, ibu saya bilang, Nak, apapun situasinya, apapun kondisinya nanti ketika kamu berangkat mondok, jangan sekali-kali kamu bohong, ya, jaga kejujuran. Itu. Akhirnya ketua maling, ketua rampok tadi merasa terpukul, ya. Dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya pimpinan perampok ini beristighfar, astagfirullahaladzim. Anak yang masih kecil ini, dia tidak berani melanggar janji dari ibunya. Dan kami dan saya sudah berpuluh-puluh tahun. Kenapa kami selalu melanggar dan tidak mau nurut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal ini perintah dari ibunya, dia tidak berani melanggar. Sedangkan saya sudah berpuluh-puluh tahun hidup dalam kesesatan dan selalu menentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini aku berikrar, aku menjadi pengikutmu wahai anak kecil, dan aku ingin nyantri atau berguru bersamamu. Akhirnya perampok jumlahnya 9 itu akhirnya menjadi pengikutnya Syekh Abdul Qadir sampai wafat dan husnul khotimah. Nah, ini luar biasanya amal saleh berbuah sebuah keuntungan dan keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Makanya jadikanlah semua aktivitas kita ini bernilai ibadah, bernilai amal saleh, sehingga nantinya akan menyelamatkan kita baik ketika masih hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, ya, yang sedikit tadi mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi nasihat khususnya bagi saya pribadi dan umumnya kepada seluruh ikatan keluarga besar Bapak Darmo Broto. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin mempererat, mengikat tali persaudaraan ini sehingga nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengumpulkan bersama-sama, menggiring bersama-sama ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Baik, terima kasih untuk tausiah yang sudah diberikan ya oleh Ustaz Badrul Anwar. Untuk selanjutnya kami persilahkan ya untuk Bapak Ibu sekalian, apabila ada yang ingin ditanyakan ya, kami buka sesi tanya jawab. Monggo. Siap, Ibu Lili. Silakan, Mam. Ibuku. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyapa dulu saudara-saudara kita. Salam sehat semuanya untuk Ya. Dede dan Mobroto. Semoga tetap menjaga keistiqomahannya. Amin. Setelah saya mendengarkan tausiah tadi dari Bapak Ustadz, dan saya kebetulan juga baru mendengarkan tausiah dari masjid dekat rumah. Tadi dari Ustadz itu menyampaikan tausiahnya tentang seseorang yang melakukan kejahatan kepada orang lain, kemudian berarti mendolimi. Kemudian yang didolimi itu mendoakan semoga yang mendolimi itu mendapatkan sanksi yang setimpal dari perbuatannya. Apa itu kira-kira tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, karena menurut ajaran Islam itu ketika kita didolimi maka jangan membalas untuk mendolimi, tetapi supaya mendoakan kebaikan saja kepada orang yang mendolimi. Namun demikian tadi yang saya dengarkan di masjid kok seperti itu. Menurut Ustadz, mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sudah bisa saya jawab ini Bapak Fian ya. Silakan Ustadz langsung jawab. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti Muflihah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang menarik ya sebetulnya. Artinya banyak sekali fenomena di akhir zaman ini ya. Artinya saling balas hinaan, saling balas fitnah itu sudah menjadi biasa baik di media sosial maupun di media nyata ya. Memang benar ketika kita dizalimi itu bukan berarti kita harus membalas baik. Bukan berarti kita harus diam. Dalam ajaran Islam di Al-Qur'an di awal juz 6 itu jelas. La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. La yuhibbullahul jahra. Allah tidak suka ya, al-jahra memperlihatkan ya. La yuhibbullahul jahra bisu'i memperlihatkan atau terang-terangan keburukan minal qauli dengan ucapan. Illa man zulim, kecuali orang yang dizalimi. Artinya dari ayat ini bisa kita ambil kesimpulan ketika kita mendapat cemoohan, mendapat fitnah, mendapat kezaliman dari ucapan, misalkan kita dibilang pembohong misalkan, maka kita boleh untuk membalas tapi dengan ucapan yang sama. Misalkan pembohong dibalas dasar pemfitnah misalkan gitu. Jangan sampai ditambahi. Itu boleh. Boleh. Seperti itu boleh, artinya tidak dosa dalam Islam. Tapi faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dari hinaan saudaranya, dari kezaliman saudaranya, maka mendapatkan pahala yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita dizalimi kemudian mendoakan buruk kepada yang menzalimi itu boleh, artinya tidak berdosa. Tapi memaafkan itu justru lebih mulia ya, mendapatkan pahala yang lebih banyak lagi. Maka dulu ada salah satu sahabat yang difitnah ya. Salah satu sahabat difitnah ya. Kemudian mendoakan kepada orang yang menfitnah tadi. Mendoakan kepada orang yang fitnah dan didoakan buruk juga. Tapi Rasulullah SAW tidak melarang. Gitu. Pernah ya. Jadi didoakan begini. Ya Allah, panjangkanlah umur orang yang menfitnah saya. Dan jadikanlah atau berikanlah di sepanjang umurnya dia menjadi orang yang fakir dan dipenuhi dengan fitnah. Nah, akhirnya dikabul oleh Allah.
menjadi orang yang panjang umurnya, kemudian menjadi orang yang fakir dan dipenuhi dengan fitnah. Itu. Nah, ini kezaliman. Makanya kita sebagai orang Islam ini tidak boleh menzalimi, tapi boleh membalas kezaliman harusnya sama. Ya, kezaliman itu yang kita balas boleh tapi sama, tidak boleh lebih. Dan tapi yang lebih utama lagi memaafkan kezaliman yang menimpa kepada kita. Gitu. Bahkan lebih mulia lagi ketika kita dizalimi, ini etika yang lebih baik lagi adalah memaafkan dan mendoakan kebaikan kepada orang yang menzalimi. Gitu. Dalam Islam bukan dilarang, membalas kezaliman bukan dilarang, tapi ada solusi yang lebih baik lagi, yang terbaik lagi. Gitu. Nah, kira-kira bisa difaham ya, Ibu Siti Muflihah dan jamaah yang lain. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ini kayaknya saya ini lagi terima telepon dulu ya. Oh, iya. Jadi tadi boleh, tapi lebih utama atau lebih mulia jika kita memaafkan ya, bahkan mendoakan dengan yang lebih baik lagi, itu lebih utama dan lebih mulia. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan dari yang lain, mungkin ada dari Mbak Dika ya, Mbak Dika, Ibu Dika, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, saya mau menanyakan sehubungan dengan yang masalah tadi, tapi di sini kasusnya kita melihat orang lain yang dizolimi. Kita kan juga ikut merasakan kesedihannya gitu. Apakah boleh kita ikut mendoakan yang menzolimi, misalkan supaya dia juga merasakan apa yang dilakukan kepada orang yang kita lihat itu, gitu. Itu aja Ustadz. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita yang melihat ya, ini kan kita melihat sebuah kemungkaran. Pastinya. Kita melihat orang yang dizalimi ya, orang yang dizalimi atau orang yang menzalimi, berarti kita melihat kemungkaran. Maka dalam Islam diperintahkan sebagai sesama muslim atau sebagai seorang muslim kita wajib amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu mengajak kebaikan dan menghilangkan kemungkaran. Artinya kita harus ya pastinya masuk ke dalam hadis man ra'a minkum mungkara. Barang siapa yang melihat kemungkaran falyughayyirhu, maka rubahlah. Barang siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah. Ya. Barang siapa yang melihat kemungkaran rubahlah. Ya. Falyughayyirhu biyadi. Kalau dia mampu rubah dengan tangan. Nah, kalau tidak mampu maka dengan ucapan. Kalau tidak mampu lagi maka dengan doa. Gitu. Artinya ketika kita melihat orang dizalimi bukan berarti kita berhak untuk mendoakan supaya orang yang menzalimi itu merasakan kezaliman yang telah dilakukan kepada saudara kita, bukan. Tapi kita mendoakan, ya Allah bukakanlah hatinya, mudah-mudahan dia menjadi orang yang sadar, sehingga menjadi orang yang baik, sehingga tidak menzalimi lagi kepada saudara kita gitu. Kalau kita mendoakan keburukan berarti menambah kemungkaran lagi, begitu Ibu. Ya. Jadi ketika kita melihat kemungkaran maka rubahlah. Kalau mampu dengan tangan. Kalau dengan tangan artinya itu pastinya kemampuan wilayah itu pastinya dengan orang yang punya pangkat atau kepemerintahan. Ketika melihat kemungkaran di suatu daerah yang berhak kan itu. Tapi kalau kita sebagai rakyat biasa pastinya dengan ucapan, dengan nasihat, ya melalui apapun. Ataupun yang paling minimal lagi dengan doa ketika melihat kemungkaran, baik itu kemungkaran kezaliman terhadap sesama atau kemungkaran yang lain, kemaksiatan yang lain. Kita doakan mudah-mudahan si pelaku kezaliman itu, si pelaku kemaksiatan itu diberikan hidayah sama Allah sehingga kezaliman itu berhenti. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, kita doakan lagi yang untuk yang dizalimi lagi, mudah-mudahan diberikan kesabaran sehingga menjadi orang yang dizalimi yang sabar dan doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Matur nuwun.
Jazakallah Ustaz. Sami-sami Bu. Ustaz, Terima kasih, terima kasih Bu Dika. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ada yang masih ingin ditanyakan, mungkin dari grup Jogja, dari Jakarta, Semarang. Mas Rama, mungkin ada yang mau ditanyakan, Mas? Belum ada, belum. Nggak ada. Silakan yang lain barangkali. Sudah clear semua nih, sudah jelas semua dengan penjelasan dari Ustadz Badrul ini ya. Sudah sangat jelas berarti gitu ya. Artinya sudah dapat diterima oleh saudara kita semuanya. Baik, jika sudah tidak ada lagi, mungkin Ustadz bisa dibantu untuk sekaligus menutup dengan doa ya Ustadz ya. Baik. Moga Ustadz. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya, mari kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan berdoa bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan apa yang menjadi hajat kita masing-masing, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan majelis kita, walaupun majelis ini majelis online ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai dan memberikan keberkahan pada kita semua yang hadir di Zoom meeting pada siang hari ini. Amin. Sebelum berdoa, mari kita baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan hati kita, mengabulkan apa yang menjadi permohonan kita. Ada hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم يا إلهنا يا الله تقبل منا يا إلهنا يا الله تقبل منا يا إلهنا يا الله تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وسجودنا وركوعنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين. اللهم يا إلهنا يا الله بارك لنا في هذا الشهر المبارك يا إلهنا يا الله بارك لنا في هذا الشهر المبارك يا إلهنا يا الله شهر رمضان يا إلهنا يا الله بارك لنا يا إلهنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم يا إلهنا يا الله اغفر لأهلي Bapak Darmo Broto. Allahumma ya ilahana ya Allah ighfir lahu ya ilahana ya Allah ighfir lahu ya ilahana ya Allah walana walahum ya ilahana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma la tad'a lana min majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة وهي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وادخلنا آمين. الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya. Pasti dari saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih kepada panitia dan Bapak Rama, Bapak Fian ya, dan pada ibu-ibu semuanya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekhilafan baik dari ucapan dan tingkah laku dari saya. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih sama-sama. Baik, terima kasih ya para hadirin atau saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah ya kita sudah berada di puncak acara ya, di akhir acara. Saya selaku host, selaku MC juga mengucapkan banyak terima kasih ya kepada saudara-saudara sekalian yang telah bisa meluangkan waktunya ya pada hari ini. Dan juga sekaligus saya juga meminta maaf ya bila dari awal sampai akhir mungkin ada perkataan yang kurang berkenan. Saudara-saudara semuanya mohon dimaafkan lahir dan batin. Sebelum kita tutup dan nanti ada foto bersama ya, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon dibantu buka kamera semua ya biar kita bisa berfoto bersama untuk sesi tausiah ketiga ya di bulan April. Ini juga harusnya kita di bulan Maret ya, harusnya kemarin cuman karena banyaknya kegiatan sehingga mundur di April. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Baik, Mas Edi, tadi ada gambarnya Mas Edi belum ada nih. Mas Edi, Mbak Nunil, Rian. Ayo buka. Mira. Oh, siap. Perlihatkan wajahmu. Mbak Lisa. Foto sebentar ya. Mbak Lia. Mbak Lia ada muncul. Mas Edi, Oke, ini Mbak Marmin mungkin ya di situ ya. Mbak Ica. Audi. Halo, Bang. Fotomu, Mbak. Foto. Kok foto wajahmu, wajahnya. Videonya dibuka Mbak Nunil. Audi. Mbak Nunil, Mas Edi. Nunil. Belum ya. Oke ya, saya ambil gambarnya ya, sebentar ya. 1, 2, 3. Oh, belum. Wes. Siap. 1, 2, 3. Oke, Mas Edi nih yang belum kelihatan sama Mbak Tia ya, Mbak Tia. Mbak Tia itu mungkin Mbak Marmin itu. Belum mandi. Baik. Silakan, terima kasih Ustadz Badrul. Monggo kalau lanjut sebentar lagi juga duhur. Untuk saudara-saudara sekalian, kalau mau lanjut silaturahim, monggo. Iya dong. Iya. Oke. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Bapak. Ya. Assalamualaikum semuanya, Mbak Nunil, Tante, Mbak Win, Mbak Wanti, ayo ngobrol gimana ini reunian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Mbak,
Ayo Mbak ngobrol itu mumpung ada Mas Rama kali tani. Iya, iki Ketemuan IKJ. iki aku karo gawe timus aku. Aduh aku mau. Nih, Tante Timus, lo ndak tahu kayak Timus. piye krepek desor kok ora ketok. Oh, mau menerima Tikus. Nggak dengar suara. Anu sebentar, ini ada istrinya si Danto. Oh Ada iya, halo Mbak Lisa. Anaan. Halo. Ana, wajahmu tunjukkan. Oh, aku ketok kok. Udah keluar tadi. Oh, udah keluar. Udah ada keluar. Iya lo Wawan. Wes gak apa-apa Iya, kan. Wawan. Ya tadi minta maaf. juga. Gatot tak nggak ketok ya? Gatot lunga. Hah? Lunga. Keluar kota. Tante Lili. Tante. Izin tak? Ya, Tante selaku sepuh Tante. Tante Lili, mic-nya mati, mic-nya. Mic-nya Tante Lili mati. Mic-nya mati. Mbak Win ya, Mbak Win. Ya, udah. Ya, Mbak Win, sip. Mbak Nah. Win. Mbak Win juga mati mic-nya. Iki Acara loh. berikutnya apa iki? Acara berikutnya. Gresik ora nek belas iki. Anu, Pirang lho. Iki lah gresik iki, Lambi Abang iki. Oh, ora ketok. Lambi Abang iki lah arek gresik. Bali Ica juga mic-nya masih mati. Tante Lili, Ica. gimana ya usulnya acara Mic-nya pertemuan nge-mute. Ya, Si Alan. IKD. Rere juga mati mic-nya. Temu darat IKD. Iya, kapan? Nah itu Mas Rama itu loh. Anung juga gondol. Panitia kan. Mas Rama Semua mana ini? aspirasinya gimana mau tahun ini ketemu? Ya, iyalah. Mau Iya. lah. Iyalah. Sudah Mau lah. kangen. Kira kapan waktunya? Desember. Anu, ojo Desember. Oktober November. Oke. Ya. Oktober Oktober. November. Dipaskan Oktober, satu minggu. November, ya. Nggak ada Anu, libur ya? Mas Oktober Rama, November. Mas Rama Kenapa? usul Ya. pertemuannya jangan di Jakarta. Di tengah-tengah, Semarang, Jogja, Solo. Ya Itu tahu boleh, Batu Raden. boleh. Ya, Kalau semuanya kakak, Boleh, Batu Raden. Kalau Batu Naik kereta api. kalau yang namanya reuni yo ning Solo no. Iya, Wah, no. Yang Dan kuat. terus nyebrang barang ke sana terus ya weh. Tapak Mila, Tapak Tilas. Setuju. Berarti reuninya ada acara nyekar, ada acara dolan-dolan, bernostalgia kayak dulu lagi gitu ya. Iya. Sajane nek reunian iku dolan-dolane iku nomor loro. Sing penting ku ketemuan. Kangen-kangenan. Ya. Kangen-kangenan, mangan kuaci, nyumet mercon tetes, ngono iku lho. Terus gaple. Imut mercon Balapan ditatep. sampe Mbak Surtini. Loh, Ayo wes gaple kan setuju wes. Mas Rama, setuju di Ya. Solo atau Jogja atau Solo Jogja atau Solo lah. pokoknya Solo, Jogja, Semarang wis. loh ini kalau bisa ditetapkan satu aja. Solo. Iya, maksudnya 3 di antara 1. 1 di antara 3. Solo. Enak lah Mbak Nunil. Oh, enak lah Loh, Mbak Nunil. enak apa sih, Mbak? Enak repot loh. Tapi kan seneng. Tapi kan seneng. Kemarin sih Nggak terakhir di apa-apa. mana? Terakhir di mana kemarin? Terakhir di Jogja. Jogja. Terakhir di Jogja Ini kan Jogja. 2018. Ya, Jogja yang
Di Jogja. Jogja yang dicari Oh Remus iya. loh. Iya. Iya. Jadi gimana? Mau di Solo? Iya. Ya wes, Solo aja. Solo. Solo. Ya udah, Solo. Solo Ngomong di anak rumah nostalgia. Solo penginapannya itu banyak loh sekarang. Mau di Tawangmangu bisa. Terus gak usah ado-ado di sebelah iku ae. Iya, sebelah ngarepe rumah jajar ae. Sebelah. Kurang akeh nek akeh sing tahu. Ya paling di Madinah yang kayak dulu itu. Di Medina paling jauh. Ya ada yang di dekat, ada yang di Medina. Jangan di Medina, Mbak. Nggak gini. Aku usulnya jangan di Medina, Mbak. Nanggone itu loh, yang pinggir rel kereta api itu loh. Enak sing gede ku ta. Hap jenenge hap apa ya? Hap. Yang dulu itu. Ah, Hap, itu hap. Ya. apa sih? Ganti nanya. Oh, sing Yang Tapi dulu kalau itu ta. Kalau Mbak Nunil ada gambaran yang dekat, yang lebih bagus, nggak apa-apa. Bagus tapi nggak mahal-mahal. Ya Madinah, Mbak. Ya nanti survei. Iya. Hotelnya murah kok, tole sing larang. Iya. Oleh sing larang. Makanya cari yang di tengah-tengah. Iya, Nah, iya tuh. makanya. Ya wes Mas Rama setuju Solo lah. Nanti lokasi tinggal dari Jawa Barat yang survei. Ya. Terus waktunya Oktober atau November. Ya. Bisa geser Ya. sedikit juga nggak apa-apa. Kalau mungkin nanti ada suara terbanyak pertimbangan apa-apa atau Budi Kusrin nanti ada masukan atau gimana kan bisa di ini. Ya. Sementara yang sesepuhnya kan ada 3 sesepuhnya, sesepuh yang di Purwokerto setuju Solo. Ya Tante ya. Ya. Terus sesepuh yang Tante Santri itu kayaknya setuju bisa nih kayak nang Solo itu. Jadi memang kayaknya tempatnya di Solo ya Mbak Mas Rama. Oke, insya Allah ya di Solo tahun ini. Iya. Untuk waktunya monggo. Waktunya tadi ada usulan Oktober November ya. Mungkin kalau Antara geser dua itu ya. Agustus Antara September dua. ya bisa. Kalau Agustus Agustus ono 17-an aja. Melok Ya, pawe September. sian. September, Oktober, November no, Mbak ya. Ya, September ono G30 SPKI. Nope. November, Oktober, November ae lho. Alasannya apa? Gak terlalu deket. Oh iya, saya kira Zoom ya, gak ketemuan ya. Duh. Iya. Ya apa sih maksudnya? Mbak? Iya. Oh, maksudnya Yes. Kita persempit aja antara Oktober November ya. Yes. Oktober November jangan Desember ya. Desember kelap. Iya. September ceria. Ya, Oktober Pak Jadi ya masih ngikuti aturan yang dulu penyelenggaranya kan Jawa Barat. Sudah Iya. seperti itu. Iya, masih Jawa Barat. Masih Jawa Barat. Jawa Barat tapi lokasinya di Solo gitu loh Mbak, kayak dulu itu. Oh, jadi nanti Yes. baru nanti nanti kalau ada perubahan ya dibahas setelah itu, setelah ketemuan Jawa Barat itu Mbak. Jawa Barat sama tadi sing ono sing anu. Ya itu Mas Rama. Jawa Barat toh. Jawa Barat. Enggak ada ya Budi Kusrin ya? Ya. Budi Kusrin enggak ada ini. Enggak ada. Ada di rumah. Iku Mbak Surtini kan mlebu Jawa Tengah ya, biar Jawa Barat iku biar. Wes deh wes pindah kene. Oke itu kan ono Didi, ono Didi. Didi. Ono Didi, ono
Sapa maneh? Banyak Iki kok. sapa? Tante Nur kan. Banyak keluarga Mbak Nina, Keluarganya Anane Mbak Nunil, keluarga Gatut. Usrin, ada Gatut. Wawan, Gatut. Iya Wawan, nah, Didi, itu Wawan ada itu loh. Oh iya Wawan. Wawan ono lho Wawan. Wawan Dian. Dian. Didi, Iya. Loh, Dian di Kong hilang. Dandani mobil. Cek lagi delosoran paling. Oh, Wawan hilang bisa iki. Wawan ono. Ono Wawan ono Oh, si An. Oh, Ci ono. Ono. Wawan. Endi? Aku nggak HP Wawan apa? apa? Hilang kok. Oh, lagi nang kamar mandi. Oh, ya wes. Iya Tante, wes Pak, berarti wes dipastikan ya Mas Rama ya. Mbak Nunil ya, menek sementara, rambutan. ya, kesimpulan sementara kan tempatnya di Solo, terus waktunya Oktober, November. Wah, berarti ini ada himbauan iuran harus segera dilunasi. Oh iya benar iya. Ya, Iuran aku berapa tahun ya? belum bayar kok. Telung Tahun tahun ini lho urung kan? iurane. Ya, tahun ini nanti diingatkan sama Tia itu soal iuran itu. Telung Nah, tahun. itu agak berat soalnya 3 tahun ya. Walaupun 103 tahun kan 300 lumayan itu. Tapi sudah ada ini kan, sebenarnya sudah ada keringanan bisa dicicil ya. Boleh dicicil. Nah, Boleh mencicil. Udah, sebagian udah mulai nyicil kok menurut Ya. Tia. Iya sudah. Sudah jadi enggak anu kok. 4 tahun Mbak, 2022 termasuk. 3 tahun dulu aja. 3 tahun termasuk 22 kan? Iya. Enggak. Enggak Mbak, 19, 20, 21, 22, 4 tahun. Oh. 19, 20, 21. Loh, 3 tahun aja mengge-mengge kok petang tahun ya apa sih? Jarno sik ta lah. Kira 9, 10, 1. Ulang 1. 2019 diputihkan. Ya Pak Ketua ya, diputihkan ya 2019. Loh, kok saya? 2021. Kapan jadi diputihkan ya? Ya, itu Tia yang nyatet semua itu. Gini aja, dua-duanya dibayar pada saat pertemuan tahun 22. Nanti malah berat. Malah buat Mbak. Makanya sama Tia kan iya. udah ada informasi itu bisa dicicil ya mulai sekarang barangkali. Iya, ini akan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, sampai September. 6 bulan. Nanti diingatkan sama Tia itu. Bagi. Iya. Tergantung anu Mbak. Tergantung sendiri-sendiri wes. Gak apa-apa aku sih nyatet nek keluarga Mbak Dika sih nyatet aku. Tergantung pada cetelan. Aku nyecil loh yo. Aku nyecil loh yo. Yo. Belum bayar. Oke. Seneng nek ini gak guyon. Karena kok nek ketemu tambah meneh kok. Tambah Jawa Barat kan ya ono Mas Reni barang Jawa Barat. Iya. Mas Reni, Mas Rama, Didi, Dirga, Wawan. Kusrin. Wawan Didi Kusrin. Wawan.